Perhatikan kalau di sini V sama B itu tuh perkaliannya bukan perkalian seperti biasa kita kenal. Dia tuh adalah cross product. Eh, kayak gini lah. Dan satu hal yang harus hati-hati tentang cross product itu tuh gak boleh kebalik karena V cross B itu tuh tidak sama dengan B cross V, melainkan negatif dari B cross V. Jadi nanti pas ujian, pas UAS gitu, jangan sampai kebalik posisi V sama B-nya. Bisa jadi nanti jawaban yang didapatkan itu walaupun secara numerik itu benar, tapi arahnya kebalik. Jadinya poinnya bisa kekurang. Singkatnya gaya Lorentz, kalau kita gabung kedua ini, misalkan partikel bermuatan positif. Kita anggaplah E-nya di sini, E, B, V. Nah, untuk gabungannya ada satu gaya yang mengikuti aturan Q kali E. Artinya ada satu gaya yang ke sini dan satunya lagi yang mengikuti aturan V cross B. Cara cara kita menentukan arahnya itu tuh dengan melihat V cross B itu sebagai kita memutar vektor V ke vektor B. Jadi dari vektor V ke vektor B. Nah, kalian gunakan kaidah tangan kanan. Kalau misalnya kalian tekukkan empat jari kalian dan jempol kalian dikeluarkan lah istilahnya, nanti arahnya itu harusnya ke sini. Jadi kalau misalkan E, B sama V-nya seperti saya tulis di sini, gaya yang dihasilkan itu satunya ke kanan, satunya ke kiri. Tapi tentu aja gak mungkin aku jelajahi setiap kemungkinan B-nya kemana, E-nya kemana, V-nya kemana. Pasti variasi soalnya banyak. Jadi aturan general, perhatikan arahnya saja. Dan ingat kalau negatif, partikel muatannya negatif dalam medan listrik, medan magnet, dan kecepatan yang sama. Ingat, dia itu gayanya jadi berlawanan. Kalau Q-nya negatif, maka masukkan nilai negatifnya itu. Hmm. Hmm. Nah, sekarang kita lihat. Misalkan misalkan F-nya ini nol. Misalkan F-nya nol, maka QE adalah QE sama dengan QV kali cross B. Q-nya bisa dicoret, maka E sama dengan
Ini kayak gak usah apa deh. Kita anggap apa sama dengan VB. Kita anggap mereka tegak lurus. Dia sama dengan VB. V sama dengan E per B. Jadi untuk sebuah partikel, gak peduli dia muatannya bagaimana, kalau kamu mau dia mengalami gaya sama dengan nol, maka kecepatan partikel itu harus mengikuti aturan perbandingan E per B. Here real quick. Misalkan, misalkan sebuah partikel, kita anggap dia proton, jadi positif. Dia itu ke kanan. Kemudian proton ini melewati daerah yang ada medan magnet. Medan magnetnya kita bikin keluar bidang gambar. Nah, sekarang misalkan proton ini lagi udah di dalam nih. Kita mau cari lintasannya itu bagaimana. Maka kita tuliskan dulu gaya Lorentz-nya. Q, E, tambah Q, V, cross B. Langsung aja kita bisa bilang E-nya nol. Ya memang karena gak ada medan magnet. Gak ada medan listrik. V cross B menghasilkan V, B, sin. Sinnya itu 90 derajat. Kenapa? Karena kalau dilihat dari tiga dimensi ya. V-nya ini, V-nya ini ke kanan, B-nya ke atas. Jadi ini ada 90 derajat, maka ya langsung masuk aja 90 derajat. Kalau setahu aku sih kebanyakan soal itu memang ya selalu menganggap V dengan B itu tegak lurus. Harusnya. Tapi ya siapa tahu soal tahun ini sedikit berbeda. Nah sekarang ini masalah dari ini kita hanya menentukan besarnya aja. Kita mau juga menentukan arahnya. Ingat tadi V cross B itu adalah kita memutar vektor V ke vektor B. Jadi ke sana. Kemudian kita pakai kaidah tangan kanan. Kalau pakai apa tangan kanan tekukan jari dan keluarkan jempol. Nanti jempolnya itu menghadap ke arah kamu, ke arah diri. Jadi ini ya. Atau kalau di apa gambar yang aku bikin ini, dia tuh ke bawah. Hmm. Nah sekarang kalau dilihat V-nya itu tegak lurus terhadap F-nya juga. Kalau hal itu terjadi, ya misalkan inilah.
Misalkan ini protonnya di sini. Dia tuh dia tuh maunya jalan ke sana, tapi ada gaya yang tarik dia ke sini. Apa yang terjadi? Ya pelan-pelan protonnya ini akan belok, belok, dan sampai di sini, pada saat protonnya full hadap ke bawah, gayanya itu ya tetap mengikuti V cross B juga. Nanti F nanti F-nya itu adalah di arah kiri. Hmm. Dan terus protonnya ini melingkar terus 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 sampai dia keluar balik. Dan gerak ini ya namanya gerak melingkar. Dan satu hal tentang gerak melingkar ada yang namanya gaya sentripetal. Gaya sentripetal itu adalah M V kuadrat R. R itu adalah jari-jari putarannya sama dengan Q V B. V-nya bisa kita coret maka dapat persamaan MVR sama dengan QB. Ya tergantung lah apakah dia mau minta V-nya, R-nya atau B-nya. Hmm. Ini saya tulis balik ya F sama dengan Q V cross B. Jadi dari tadi kita itu kan fokusnya ke satu partikel saja, satu elektron, satu proton. Nah, bagaimana kalau misalkan ada satu kawat yang dia partikelnya banyak, partikel bermuatannya banyak, kemudian ada arus. Nah, misalkan kita lihatlah F sama QVB. V itu kan kecepatan-kecepatan partikelnya. Misalkan kecepatan partikelnya itu hingga partikelnya mencapai panjang L. Misalkan ini ada kawat, partikel kecepatan V itu lewat jarak L dalam waktu T. Maka ini adalah L per T. Dan tentu ini ada vektor. Karena V-nya ke sana, maka L-nya juga ke sana. Kali B. Maka kita bisa susun F itu adalah Q per T L kali B. Q per T itu adalah kolom per second alias ampere. I. L cross B. Jadi pada kawat kawat berarus, gaya Lorentz-nya itu memiliki bentuk IL cross B. Dan tentu perhatikan L cross B, bukan B cross L, karena sekali lagi arahnya bisa kebalik kalau memang penempatan crossnya sendiri juga terbalik. Di mana misalkan ini adalah kawat dan ini ada partikel dan ini arah arus, maka L-nya ini ke sini, B-nya misalkan ke atas lah, misalkan ke atas. Maka L cross B menggunakan kaidah tangan kanan harusnya ke sini. Ini adalah F-nya. Jadi kalau ada kawat dalam medan magnet, dia itu yang
awalnya lurus, misalkan kawat lurus, ya aku hapus dulu. Dia adalah kawat lurus. Kalau kena medan magnet dan dia ada arus, maka perlahan-lahan dia antara bengkoknya ke begini atau begini. Tergantung tergantung arah arusnya sama arah medan magnetnya. Dan pada umumnya kalau ada soal yang melibatkan eh, apa ya persamaan ini biasanya itu dia nanyanya itu besar gaya per panjang kawat biasanya. Karena karena ya biasanya panjang kawat itu sendiri pun nggak dikasih tahu pada soal. Oke deh. Coba misalkan kawat yang begini. Lurus, melingkar, melingkar, lurus. Dan tentu ini diketahui jari-jarinya R. Diketahui arusnya ke kanan. Kemudian medan magnet itu keluar bidang gambar. Kemudian ditanya F total yang dirasakan oleh seluruh bagian kawat. Yang lurus, yang melingkar, kemudian yang lurus. Kita mulai dulu yang dari gampang, yang lurus. Kalau I-nya ke kanan, maka L-nya juga ke kanan. B-nya ke atas. Jadi kalau kita bayangkan dalam tiga dimensi, kan begini. Ingat F itu, F yang dirasakan itu adalah I, L, cross B. Hmm. L cross B, maka F-nya ke sini. Atau kalau di gambar sini ya, itu tuh yang ke bawah. Sama halnya juga dengan yang sini. Nah, sekarang masalahnya yang melingkar. Kayak mana caranya kita menentukan gaya total pada yang melingkar. Misalkan aja dulu, di sini dia melewati DL. Maka pada saat di sini juga dia akan mengalami gaya yang ke sini. Kita anggap dia sebagai DF. Ya, tunggu dulu. Wait, 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 wait. Hmm, oke, kita anggap sini adalah theta karena kan dia kan mulainya dari sini, kemudian dia naik sehingga sudutnya theta. Kalau sini theta, maka sini juga theta. Dan kalau kita bagi komponennya, nanti kan DF begini,
Maka kita akan mendapatkan df cos theta ke kanan, df sin theta ke bawah. Kita anggap ini adalah df x. Dan ini adalah df y. Fx totalnya, total fx ya tentu itu adalah integral dari dfx. Yang kita tahu dfx itu adalah df cos theta. Dan df itu I dl cross B, cross B cos theta. Kalau diperhatikan DL itu apa ya, selalu tegak lurus ya dengan B. Jadi I B cos theta DL. Nah, sekarang masalahnya kan kita nggak bisa langsung integral IBL cos theta karena theta sendiri itu dia berubah seiring berjalannya partikel ini lah, partikel yang ada kita tinjau. Jadi caranya gimana? Ingat bahwasannya DL itu DL itu kan sebagian kecil dari keliling lingkaran. Jadi DL adalah sebagian kecil dari keliling lingkaran, maka itu adalah ini aku tulis gini dulu ya. Misalkan L itu adalah theta kali R, maka DL itu adalah D theta kali R. Ya dong, misalkan ini adalah DL, kan ini ada sebagian kecil theta dari R. Jadi kita bisa substitusi ke yang tadi. Baik, maka kita akan mendapatkan I D cos theta R D theta. Kalau kita lihat dari yang tadi kita tinjau, partikelnya mulai dari sini, dari theta sama dengan nol, kemudian dia melingkar terus sampai ke theta sama dengan 180 derajat, atau dengan kata lain, pi radian. Maka fx adalah I B R integral dari cos theta d theta itu adalah sin sin pi kurang sin nol. Sin pi adalah nol, sin nol nol. Fx adalah nol. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Ya, kalau dipikir-pikir, misalkan di lingkaran nih, partikelnya pas di sini, gaya fx-nya ke sini. Tapi pas dia ke sini, gayanya sama besar tapi berlawanan. Jadi setiap titik pada lingkaran, gaya fx itu selalu berlawanan. Makanya kita bisa dapat bahwasanya fx adalah nol. Nah, kalau tadi yang kayak kalau misalkan nih ujian keluar soal ini, kalian perlu turunin dulu baru dapetin fx sama dengan nol itu gak apa-apa. Atau kalau bisa langsung tahu fx nol ya bagus lah.
Coba kita lihat yang FY. FY adalah integral dari I L I dl b sin theta. Sama yang kayak tadi kita bikin pas fx. I b sin theta itu dl itu adalah r d theta. Dan tentu tetanya dari 0 sampai dengan pi. Maka fy adalah I B R negatif cos pi ditambah cos 0. Cos cos pi 1, cos 0 1. 1 tambah 1 2 2 I B R. Jadi artinya pada saat pada saat arusnya melewati kawat yang melingkar ini, gaya total yang dirasakan itu adalah gaya total yang dirasakan adalah 2 I B R. Nah, sekarang kalau perhatikan, gak ada gaya horizontal. Yang ada cuma yang vertikal dan semua pun vertikal ke bawah. Maka F total langsung saja ditambahkan ILB tambah 2 IBR tambah ILB. Maka didapatkan itu adalah 2 IB L tambah R. Maka ini adalah jawabannya. Ya. Apakah ada soal lain? Oke. Sekarang misalkan ada dua balok magnet yang sangat besar. Dan di sini ada kawat. Kemudian kawatnya itu, wait, kawatnya itu memiliki arus seperti ini. Ya, dan tentu kalau medan magnetnya dari kiri ke kanan, karena su- sumbu utaranya di sini, sumbu selatannya di sini. Berarti aku gambar satu garis ya. Sekarang untuk biar lebih simple ya, mari kita pakai sudut pandang seperti ini. Arusnya begini dan B-nya ke sini. Oke. Kalau udah begini, kita tinggal lihat aja L cross B. Kalau sini L-nya ke atas, B-nya ke sini. Untuk yang bagian ini satu ya. L cross B putar pakai kaidah tangan kanan harusnya eh begini ya. Oke.
Eh, eh, oh, ya begini. Eh, oh wait, tunggu dulu. Tunggu, 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 tunggu. Oh, whoops, oke, sorry, sorry, aku ada salah dikit. Ada salah dikit. Kenapa saya bilang salah? Karena kalau posisi kawatnya begini ya, dia itu gayanya itu nanti saling menghabiskan. Ya gayanya ke sini, ini gaya ke sini juga. Jadinya semuanya menghabiskan atas lawan bawah, kiri lawan kanan. Oke, wait, wait, sorry, sorry. Harusnya begini. Ini atas, ini kemudian B-nya ke sana. Jadi kalau udah begini kan, kalau pakai ada tangan kanan, ini L-nya ke atas, B-nya ke kanan. L cross B, maka nanti F-nya ke sini. Nanti untuk yang satunya lagi, hmm, L cross B. Eh, ya enggak dong. L cross B. L cross B ke sini. Kalau yang untuk yang ini, yang turun, F-nya ke sini. Oh. Kita anggaplah bahwasannya kawat ini, kawat ini tuh persegi panjang, yang dimana panjang ini adalah kita anggap D. Hmm. Nah, pada saat gaya gaya F-nya dorong kawatnya, itu tuh akan menciptakan torsi. Kenapa? Karena kawatnya ditahan pada suatu pusat dan gayanya ya tidak ada pilihan lain selain ya memutar kawatnya itu. Jadi torsi adalah F kali R. D ya, kali D. Maka F itu adalah I kali kali panjang kawatnya yang ini, IL B D. Ingat ini untuk torsi untuk satu gaya. Kalau untuk totalnya ya dua kalinya gitu. Jadi itu untuk aplikasi gaya Lorentz kalau misalkan kawatnya itu gak bisa bergerak tapi hanya bisa berotasi. Dan kalau dari sini sih ya sebenarnya banyak hal yang bisa ditanya sih. Bisa percepatan sudut, bisa apa-apa semua. Sekarang misalkan hmm, ini ini udah apa ya soal klasik. Ada kawat, ada kawat yang di ini pada aku gambar. Ya gini. Kemudian dia ada arus, ada juga medan mana kita anggap yang ke bawah ke dalam bidang gambar.
Apa deh kita nggak tahu harusnya kemana. Biasanya kalau soalnya dikasih tahu B-nya kemana, kemudian dia mau nanya, misalkan ini kawat kawatnya itu ke kanan, maka arus kawat itu kemana? Apakah ke bawah atau apakah ke atas atau ke bawah? Ya tentu ya kalau ada pertanyaan seperti ini ya tinggal ingat aja bosnya F itu I L cross D. Dia mau yang ke kanan. Artinya D yang kalau ke dalam kita anggap gini ya. B ke dalam. Dan kita mau kawatnya itu ke kanan. Maka ada F yang ke kanan. Maka gunakan kaidah tangan kanan dengan F itu jempol kalian. Kemudian tekukan jari kalian. Dan harusnya nanti didapatkan dia itu ke bawah. Ini L-nya atau I-nya. Kan? Ya. Ya kalau misalkan kawatnya ke kiri, ya udah tau lah arus kawatnya gimana. Kalau ke kiri ya pasti eh, arusnya harus ke atas. Hmm, apalagi yang bagus ya? Oh ya, ini aku apa ya? Ini aku kayak kasih apa general gitu, nggak spesifik soal fisika karena aku gak ada bahannya. Jadi cuma bisa kasih general aja. Eh, kita dari tadi bicara soal gaya Lorentz. Gaya Lorentz itu ada medan magnetnya, tapi kita nggak tahu asal-usul medan magnetnya dari apa. Maka ada yang namanya hukum Biot-Savart. Nah, sayangnya kalau setahu saya ya, hukum Biot-Savart itu gak ada turunannya karena memang persamaannya itu dihasilkan berdasarkan eksperimen. Dikatakan sebagian kecil bagian medan magnet itu tuh nu nol per 4 pi I ds cross R per R kuadrat. Tunggu dulu, ini R-nya bukan R-nya yang ini. Ya, apa ya? Ada perbedaan ya. Perbedaan antara yang kalau atasnya tanda panah dan satunya tanda panah ke kanan, satunya lagi tanda panah yang ke atas ada bedanya. Kalau tanda panah yang ke kanan tuh vektor biasa, kalau yang atas itu ya eh, vektor satuan yang hanya menunjukkan arahnya. Kalau Biot Safar yang aplikasinya yang paling apa ya paling banyak digunakan itu tuh untuk mencari medan magnet di sekitar kawat berarus yang sangat panjang. Inilah kira-kira lah. Ini kita
Cara lihatnya, kalau misalkan pada saat ujian, takutnya ada disuruh turunkan, disuruh kau carilah medan magnet dengan menggunakan hukum Biot-Savart. Jadi ya jaga-jaga aja sih. Cara lihatnya, ini tuh kita lihat sebagian kecil dari kawat yang panjang ini, misalkan yang ini aku tebalkan. Kita anggap ini adalah DS. Nah, DS ini kita anggap dia itu ke atas mengikuti arah arah I-nya, arah arusnya. Jadi kalau misalkan arah arusnya ke bawah, maka DS-nya juga ke bawah. Dan R itu yang ini satu. Karena kan dia minta bukan R vektor, tapi R vektor satuan. Maka ini. Oh my gosh, susah banget. Dan pun misalkan DS dengan R-nya di cross, di mana sudut antara kedua mereka yang ini satu. Kita anggap kita anggap sudutnya itu adalah theta lah. Nah, kalau DS vektor cross vektor satuan, ya hasilnya kan DS R satuan sin theta. Tapi ingat, vektor satuan ya nilainya selalu satu. Karena kan kita mintanya yang besar dari vektor satuan. Jadi sama aja dengan DS sin theta. Dan kemudian itu untuk sekilas ya untuk yang DSR. Misalkan kita mau cari medan magnet yang di sini, wait. Yang di titik A, di mana jarak horizontalnya adalah A. Maka eh, DB, arah sebagian kecil dari medan magnet, itu tuh juga mengikuti kaidah tangan kanan. Jadi kalau misalkan ini ke atas, maka dengan tangan kanan dia akan berputar gini. Jadi kalau ke bawah, ikuti kata tangan kanan lagi, dia itu begini. Dan tentunya banyak arah lainnya. Yang penting B itu selalu mengikuti kata tangan kanan. Hmm. Jadi kalau di sini, B-nya itu ke sana. Kalau bisa dibayangin 3 dimensi. Kayak gini. Kita balik lagi ke yang tadi persamaan kita tadi. DB adalah new nol I apa nih? Ini ke gini aja. New nol 4pi I ds sin theta per R kuadrat. Eh, kita anggaplah bahwasannya ini kan
Serah. Betul ini aku lihatnya apa ya? Aku murni ambil referensi materinya dari Holiday. Mau Holiday edisi berapa pun harusnya sama sih. Mau edisi 12 atau yang aku pakai 5 ya. Itu harusnya semua sama. Ini persamaan yang ini yang kita tadi tulis itu tuh bisa jadi new null per 4pi kali i oke. DS-nya kita taruh di bawah aja. Kemudian sin theta. Sin theta kita sin theta kita lihat yang ini. Kita lihat segitiga yang dibentuk oleh titik A dan sebagian dari kawatnya. Ini adalah A, ini adalah R. Ini adalah pi kurang theta. Nah, sin pi kurang theta itu sama dengan sin theta. Iya, sin theta. Dan sin theta itu adalah A per R. Nah, kita bisa tulis ini A, ini R pangkat 3. Tapi kan sekarang yang jadi masalah, kita mau integral terhadap ds, tapi yang kita tahu R. Ya sudah, kita gini aja. Hmm. Karena kalau dilihat tadi, segitiga tadi kan begini. Kita bilang sebagian kecil dari kawatnya ini adalah ds. Maka kalau begitu, kenapa tidak kita anggap ini adalah S? Sebagian besar kawatnya yang dari yang yang sampai ini horizontal sampai dengan R. Jadi kita akan mendapatkan ini nanti ini S kuadrat tambah A kuadrat 3/2 ds. Dan sebenarnya ini pun kelemahan dari Biot Savart ya. Karena kalau memakai Biot Savart, selalu ekspektasinya itu pasti keluar integral yang lumayan ya agak menjijikkan dikit. Tapi ya sebenarnya dengan kalkulus bisa ya. Tapi untuk pembahasan hari ini kayak aku skip aja. Kalian bisa coba sendiri kalau mau. Nanti dapatnya itu adalah B sama dengan nu nol I per 2 pi A. Nah, kalau ini yang Biot Savart. Ada satu lagi yang namanya hukum Ampere. Kalau Ampere, dia itu simpel aja. Integral tertutup dari sebuah medan magnet kalau di dot product dengan ds itu adalah nu nol kali I. Nah, ds yang di sini ya, ds yang di persamaan ini dengan ds yang di Biot Savart itu beda ya. Kalau yang di Biot Savart itu, kalau wait, kalau yang di Biot Savart dia itu ds itu adalah sebagian kecil dari kawat berarus. Tapi kalau ds yang di sini itu adalah yang namanya kalau seingat saya
lintasan ampere ya. Cara kerja begini. Misalkan kita ambil lagi contoh kawat tadi. Katakan dia menciptakan medan magnet. Jadi kita mau tahu A di sini. Nah, kata ampere, B-nya ini akan searah. Kalau B-nya ke sini kan, B-nya kan selalu berarah sini. Nah, kebetulan lintasan ampernya itu tuh yang juga yang dilintasi oleh B juga. Aku bedain warna dulu. Tunggu. Jadi artinya kalau kita lihat lagi B dot produk DS itu kan adalah B DS cos theta. Theta itu adalah sudut antara B dengan DS. Tapi kalau B, misalkan B-nya ke sini, DS-nya juga ke sini. Kalau B-nya ke sini, DS-nya ke sini. Dia tuh selalu sejajar. Kalau sejajar, artinya theta sama dengan nol. Theta sama dengan nol, cos theta itu satu. Maka ini adalah B DS. Ingat DS itu adalah lintasan, bukan bukan luas, bukan seperti luas permukaan. Dia tuh lintasan. Artinya yang DS ini adalah keliling lingkaran yang kita gambar, yaitu dari nol sampai dengan 2 pi A, jari-jari. Jadinya B kali 2 pi A sama dengan nu nol I, maka B adalah nu nol I per 2 pi A. Dan kalau dilihat ya sama lah, sama hasilnya. Dan tentu kalau bisa pakai ampere, ya memang lebih gampang. Terutama kalau misalkan soal, kan tahu kan yang kayak medan listrik yang pas UTS yang misalkan ada bola, ada bola konduktor, baru itu ada kulit bola yang isolator, kemudian disuruh cari medan listrik di antara mereka berdua gitu, atau di luar atau dalam bola konduktor. Nah, kalau soal yang begitu ada mirip yang di medan magnet juga. Misalkan, sebuah silinder yang besar sekali. Dan di dalam silinder ini ada kawat-kawat kecil yang mempunyai arus. Arus, 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 arus. Kita nggak tahu berapa banyak arusnya ada di sini, tapi kita tahu arusnya itu dapat dinyatakan dalam tau sama dengan I per A. Ini yang namanya eh ya arus jenis lah, kayak mas jenis gitulah. Yang BTW A itu yang lingkaran ini ya. A itu yang lingkaran, bukan yang bukan selimut tabungnya, bukan selimut silindernya, tapi yang lingkaran ini. Misalkan dia minta kamu cari
cari medan magnet kalau misalkan hanya sebagian silindernya eh, yang mau apalah yang kayak termasuk ke dalam medan magnetnya. Misalkan silindernya itu jari-jarinya A, tapi dia mau yang medan magnet di jari-jari yang B. Nah, satu hal yang perlu diketahui kalau misalkan medan magnet, kalau berdasarkan gambar yang aku bikin ya, kan nggak semua arus ikut dalam jari-jari B. Kan ada yang luar ini yang tertinggal, yang ditinggalkan, yang tidak termasuk. Nah, ini ya yang dimana hukum Ampere itu bisa membantu. Itu penggunaannya itu mirip sama yang hukum Gauss yang pas untuk cari medan listrik. Misalkan, kita kan nggak tahu nih, di dalam B ini ada berapa banyak arus arusnya yang melewati. Maka kita pakai yang ini, arus jenis I adalah tau kali A. Ini B ds cos theta sama dengan nu nol tau A. Dan ingat, tadi kan saya bilang bahwa saya BDS ini adalah yang di lintasan. Artinya yang di sini. Whoops. Yang di sini. Dan kebetulan kalau apa B sama DS-nya itu sejajar, maka tetanya yang pada di sini juga nol. Maka integral dari B ds adalah nu nol tau kali A. Nah, hati-hati kalau A di sini bukan pi A kuadrat, bukan jari-jari seluruhnya, melainkan pi B kuadrat. Kenapa? Karena yang di dalam, kita mau hanya yang di dalam lingkaran B doang. Yang sisanya kita gak mau. Jadi A-nya itu adalah pi B kuadrat. Kalau BDS, DS itu kan lintasan. Lintasannya keliling lingkaran. Lingkaran apa? Lingkaran jari-jari B. Maka B dikali 2 pi B adalah nu nol tau pi B kuadrat. Atau B adalah nu nol tau B per 2. Dan dapatlah kalau misalnya kau mau cari medan magnet di dalam silindernya, maka mengikuti persamaan yang ini. Hmm, dan kemudian kita ke yang paling penting, yang namanya solenoida. Anggap solenoidanya apa ya, rapi. Nah, solenoida ini sendiri pun kita bisa pakai hukum Ampere untuk mencari medan magnetnya. Secara spesifik, medan magnet yang ada dalam di dalam solenoidanya atau apa aku.
Ya, gini aja. Enggak lah, arusnya lewat sini, baru ke sini. Nah, kalau pelan-pelan, pelan-pelan pakai kaca tangan kanan ya, itu tuh nanti kalian bisa dapet bahwasannya B-nya itu ke kanan. Apalah, yang penting benar-benar fokus pada saat pakai kaidah tangan kanannya. Ya. Nah, kalau kita pakai hukum ampere ya, kan D dot ds nu nol I. Misalkan kita gambar begini. Misalkan kita seolah-olah membelah dua solenoidanya sehingga kita bisa lihat dalamnya seperti ini. Ini maksudnya harusnya harusnya keluar, nanti balik lagi ke dalam, nanti keluar lagi, balik, keluar, balik, keluar, balik, keluar, balik, keluar, balik. Ya, mirip solenoida. Nah, anggaplah lintasan yang kita bikin itu tuh yang tunggu tuh. Anggap lintasan yang kita bikin itu sebuah persegi panjang yang seperti ini. Dan kita bikin DS-nya itu yang berputar berlawanan arah jarum jam. Kita bagilah bagiannya yang ini bagian satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Anggaplah bahwasannya panjang satu sama tiga itu adalah H. Nah, kalau kita bikin apa ya integral tertutupnya itu tuh yang terdiri atas yang satu, ini yang satu ya, ditambah yang dua. Udah aku bikin seperti ini, tambah yang dua, ditambah lagi yang tiga, ditambah yang empat. Dan ini semua sama dengan new nol I. Nah, kita lihat. Ingat bahwasanya ini yang theta ini adalah sudut antara B dengan DS. Di bagian yang satu, DS-nya ke sana, B-nya ke sana. Tetanya nol. Artinya yang pertama itu adalah BDS. Yang kedua, DS-nya ke atas, B-nya ke kanan. Oh, rupanya tegak lurus 90 derajat. Cos 90, nol. D yang dua, nol. Ditambah yang ketiga. Yang ketiga itu di luar solenoidanya. Nah, ini sedikit asumsi, tapi pada umumnya medan magnet di luar solenoida itu mendekati nol. Jadi ini bukan masalah apakah DS sama B-nya sejajar. Enggak, ini yang ketiga B-nya itu mendekati nol. Jadi makanya yang ketiga bisa nol. Yang keempat pun sama cerita. DS-nya ke bawah, B-nya ke kanan. Tegak lurus. You nol, I.
Nah, BDS di sini dia tuh bisa aja apa nih? Tunggu dulu. Aku kasih anggap BDS kita anggap lah kita ambil yang dari nol sampai dengan L. Maka BL sama dengan new nol kali I. I di sini tuh apa ya? Total arus yang ditutupi oleh lintasannya. Artinya yang di sini. Ya tentu kalau digambar sini tiga, tapi kan secara general kan kita nggak bisa tahu tuh berapa banyak kawat yang tertutupi oleh lintasannya. Maka kita tulis di sini N kali I. Maka B adalah new nol N I per L. Dan biasanya ditulis dengan N kecil. Di mana N itu adalah jumlah lilitan per satuan panjang. Biasanya kalau solenoida kalau minta ya sih kalau solenoida kalau medan magnet ya beginilah. Antara kalau misalkan kalian lupa rumusnya yang ini satu, ya sudah turunin aja. Bisa itu. Hmm, oke. Sudah habis. Harusnya itu aja sih kalau yang soal apa ya hukum ampere. Sisa induktansi. Induktansi. Basically induktansi itu bisa di apa ya? Disimpulkan dalam dua hal. Yang satu adalah hukum Faraday. Singkat cerita, kalau flux magnet gak konstan, maka maka akan terjadi epsilon atau GGL. Atau kalau di dalam Faraday itu adalah epsilon em, negatif D flux magnet per dt. Nah, kalau tanda negatif ini datangnya dari si hukum Lenz. Kata dia kalau ada perubahan pada medan magnet mau dia misalkan jika medan magnet lingkungannya naik, maka medan magnet yang hasil induksi itu tuh berusaha menurunkan apa maka B induksi berusaha menurunkan. Kalau di lingkungannya menurun, maka B induksi akan berusaha menaikkannya. Ya kalau B-nya konstan ya nggak terjadi apa-apa. Ya kalau yang soal begini ya yang paling simpel yang bisa aku pikirkan, misalkan ada sebuah kawat yang diginiin, misalkan ini terhubung ke sebuah voltmeter lah.
atau ampere meter. Dan ini ada batang magnet. Kita anggaplah bahwasanya yang kepake adalah sumbu utara. Nah, singkatnya kalau yang utara kan medan magnet itu dari utara ke selatan. Tapi ya kalau kita bikin medan magnetnya singkat, maksudnya kayak simple, ya kita bisa bilang bahwasanya B-nya itu ke sana. Nah, kemudian kita kan udah tahu nih B-nya ke sana. Kita akan mendekatkan magnet ini ke lingkaran kawatnya. Nah, pada saat magnetnya mendekati kawatnya, medan magnet yang dari magnet itu semakin kuat, maka kawatnya akan berusaha menurunkan medan magnetnya. Artinya, di kawat menghasilkan medan magnet yang ke kiri. Ya kalau ke kanan ya lawannya ke kiri gitu. Nah kan tapi kan kita gak bisa bilang medan magnetnya tiba-tiba keluar. Nah datangnya dari mana? Datangnya dari tadi yang kita bahas hukum ampere itu ada I. Nah cara kita menentukan arah I-nya itu dengan kaidah tangan kanan lagi. Kalau apa ya? Kalau kalian pakai tangan kanan, harusnya nanti dapet I-nya ini. Sebenarnya ada beberapa cara sih kalian mau pakai arah kaidah tangan kanannya. Kalian bisa pakai kayak jari kalian ditekukkan. Oh my gosh. Ini adalah B-nya dan ini adalah I-nya. Ya banyak cara lah. Yang penting pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Nah sekarang misalkan medan magnetnya setelah aku pindahkan dia ke kanan, aku diamin bentar, baru aku pindahin dia ke kiri. Artinya makin menjauhi kawatnya dong. Nah, kalau semakin jauh, maka artinya medan magnetnya semakin lemah. Kalau medan magnetnya semakin lemah, semakin menurun, maka medan magnet induksi atau yang dari kawat akan berusaha menaikkan medan magnetnya alias B-nya ke kanan juga. Jadi kalau ke kanan maka ya arah putarannya beda aja, berlawanan. Jadi benar-benar kalau misalkan hukum lens itu tuh harus sedikit fokus medan magnetnya itu apakah dia semakin kecil atau semakin besar. Benar-benar harus diperhatikan. Apalagi kalau misalkan kalau contohin yang aku pakai ini kan medan magnet yang kutub utaranya yang lebih dekat ke kawat. Kalau yang selatan ya bisa beda. Kenapa? Karena kalau yang selatan medan magnet gini. Kalau saya mendekatkan kutub selatan ke kawat, medan magnet ke kiri semakin besar. Dia akan berusaha menurunkannya, dia ke kanan. Nah, perhatikan kalau kalau ini berlawanan dengan yang tadi kita lihat.
Coba yang ini satu. Ini kalau kutub utara yang semakin jauh, maka B-nya akan berusaha meningkatkan medan magnetnya dan arus listrik arus listriknya itu searah jarum jam. Kalau yang ini kutub selatan makin mendekat, tapi dia dia jadi apa searah jarum jam. Sama halnya kalau misalkan magnetnya aku jauhkan. Kalau pada saat aku jauhkan, medan magnetnya makin dikit, dia berusaha meningkatkan medan magnetnya, maka ke ke kiri juga. Dan ini yang berlawanan arah jarum jam. Kalau singkatnya hukum Lenz ya gitulah. Tapi itu kalau apa ya? Itu biasanya kalau di soal fisika gitu biasanya ya ada lah di bagian pertanyaan A gitu. Biasanya harusnya ditanya. Tapi kita balik dulu ke Faraday. Karena kan yang tadi kita bahas tadi kan secara kualitatif, kira-kira gimana efeknya. Kita belum lihat secara spesifik kalau kita mau pakai rumus gimana. Nah, ingat kembali hukum Faraday itu adalah GGL yang dihasilkan itu negatif D flux magnet per dt. Nah, flux magnet itu adalah B A cos theta di mana gambarnya begini. Misal kalau A-nya ini A-nya begini, B-nya begini. A-nya selalu tegak lurus terhadap bidang permukaan. Dan ini adalah theta. Nah, kalau misalkan kita masukkan BA cos theta ke hukum Faraday, maka ada tiga kemungkinan. Yang pertama, A-nya konstan, cos theta-nya konstan, tapi dB per dt. B-nya tidak konstan. Bisa juga negatif B cos theta dA per dt. Bisa juga negatif BA D per dt dari cos theta. Ya tentunya kita lihat satu persatu lah. Misalkan untuk yang dB per dt. Misalkan ada suatu kawat loop yang di dalam pengaruh medan magnet. Dan medan magnetnya itu masuk ke dalam bidang gambar. Andaikanlah ada sebuah tangan yang menarik kawat ini ke kanan. Ini apa lebarnya D. Ke kanan. Ya, oke. Now, sekarang kita lihat berdasarkan berdasarkan yang dilakukan ini, kalau kita lihat kawatnya itu yang sebelumnya
diam itu tuh bergerak ke kanan, yang dimana ke kanan itu tidak ada medan magnet. Artinya medan magnetnya semakin kecil. Kenapa aku bilang semakin kecil? Kan awalnya kawatnya begini. Nah, flux magnetik yang dilalui itu tuh ayang ini semua dikali dengan B-nya. Dan itu karena mereka tegak lurus ya cos theta ya. Eh, ya cos theta itu no. Jadi kalau misalkan kita tarik dia ke kanan ya artinya flux magnetiknya itu semakin turun. Kalau dia merasakan flux magnetiknya turun, maka dia akan berusaha menaikkan medan magnetiknya. Artinya dia akan, artinya B induksinya itu ya, itu akan ke dalam bidang gambar lagi. Kenapa? Karena tadi kau bilang flux magnetiknya semakin turun. Artinya medan magnetiknya semakin lemah lah istilahnya, semakin kecil. Semakin kecil, maka kawatnya akan berusaha untuk menaikkan kembali. Maka B induksinya juga ke dalam bidang gambar. Dan kalau ke dalam bidang gambar, maka nanti arah arus listriknya itu searah jarum jam. Ya, searah jarum jam. Hmm, maka kita lihat. Katakanlah bahwasannya epsilon, oh, epsilon adalah negatif flux magnetik per dt. Ini adalah d per dt b a cos theta. Nah, sekarang yang kita perlu cari tahu apa yang berubah. B yang ini bukan apa ya? B ini yang B yang ini yang memang ada di lingkungan. Jadi artinya B yang ini itu dia konstan. Kemudian, hmm, tadi kan aku bilang bahwasanya A dengan B-nya itu tegak lurus. Tegak lurus. Sejajar. Maka cos tetanya itu adalah satu karena tetanya nol. Nah, maka sisa dA per dt. Bagaimana A-nya itu berubah terhadap dt? Ya, kita tulis lah. Bahwasanya A-nya itu adalah, kan kawatnya itu persegi panjang. Itu adalah D kali katakanlah X. Maka min B D, karena kan D itu lebar tidak berubah. Dx per dt. Dx per dt itu ya yang ini, yang V ini. Maka GGL-nya itu adalah B dV. Hmm, ya. Kemudian kita kita kembali lagi.
ke gaya Lorentz sedikit. Jadi kalau aku bilang bahwasanya ada kawat yang arusnya begini. Nah, ada arus, ada panjang, ada medan magnet. Itu ya sama aja nih yang F sama dengan I, L cross B. Maka kalau pakai kaidah tangan kanan lagi, itu tuh harusnya yang di sini arahnya ke sini, yang di sini ke atas, yang ini ke bawah. Yang ini yang bagian kanan tidak ditinjau ya, karena kan secara teknis dia kan di luar medan magnet. Jadi medan magnetnya di sini nol. Jadi F-nya juga nol. Jadi F misalkan ah misalkan kawatnya itu misalkan kawatnya punya sebuah resistansi, sebuah apa bahasanya? Apa resistansi resistor gitulah. Karena kan panjang kawat itu bisa memengaruhi resistansinya. Maka kita bisa tulis bahwasannya epsilon GGL-nya itu adalah arus yang dihasilkan dikali resistansi dari kawatnya. Kita nggak tahu nih epsilonnya. Sebenarnya ini gak ada negatif ya. Negatifnya karena memang ya dari hukum Lens saja. Jadi epsilonnya itu adalah B D kali V sama I kali R. I-nya arusnya yang dihasilkan adalah B D V kali R. Nah, biasanya untuk soal ini, kadang dia ada nanya soal daya. Nah, untuk daya, ingat daya itu adalah watt, watt, itu adalah joule per second, atau usaha per waktu. Jadi, hmm, bisa dituliskan beginilah, W per T. Usaha itu adalah F kali X. X per T itu adalah V. Maka daya bisa F kali V. Atau ingat bos, ingat pas pelajar rangkaian daya itu juga bisa I kuadrat kali R. Nah, kalau dimasukin nilainya dua-dua apa ya? Satunya F kali V, satunya I kuadrat R itu nilainya nanti sama, yaitu B kuadrat D kuadrat V kuadrat per R. Kalau setahu saya ya begini aja sih kalau yang kawat loop ya. Ya. Kemudian kita explore yang kalau misalkan pada saat kita menuliskan hukum Faraday, yang berubah itu bukan B, bukan A, tapi tetanya. Oh. Nah, biasanya kalau yang tetanya yang berubah, itu tuh biasanya yang Hmm, yang kayak di generator. Misalkan ini ya begini kan, sumbunya di tengah sini dia tuh berputar.
Dan ya ini kawat, ini adalah kawat. Dan sambil dia berputar, dia itu juga dikenakan medan magnet. Nah, karena dia kan berputar dengan omega yang konstan, dianggap konstan, maka berdasarkan gerak melingkar beraturan, theta, sudut yang ditempuh lah, adalah omega kali T. Misalkan awalnya begini, akhirnya begini. Eh, nah, ada perubahan theta dikit. Baik, itulah. Ya beginilah. Nah, kalau kita balik lagi ke hukum Faraday, itu ada epsilon sama dengan negatif BA D dt cos omega T. Kalau diperhatikan, T-nya itu di dalam cos. Maka, kalau diturunkan itu adalah negatif sin WT, tapi dikalikan lagi dengan omega. Jadinya, epsilon adalah omega BA sin WT. Dan perhatikan kalau epsilonnya itu adalah fungsi sebagai waktu. Jadi artinya epsilonnya naik, kadang naik lagi, kadang turun lagi, dan seterusnya. Apalah kayak gelombang sinus. Bukan kayak lagi sih, memang gelombang sinus. Ah, apalagi ya? Oh iya, induktansi diri. Induktansi diri, kalau yang berdasarkan apa ya? Saya tahu itu tuh cuma induktansi diri yang solenoida yang kita perlu tahu aja. Misalkan solenoida itu kan basically singkatnya itu adalah lingkaran kawat yang sangat banyak dan setiap kawatnya itu ada luas permukaan A yang dilalui oleh medan magnet. Artinya flux magnetiknya itu juga bergantung pada seberapa banyak lingkaran pada solenoida itu. Dan tentu karena apa ya? Ini lingkaran, ini B, A dengan B-nya sejajar, maka cos theta dianggap satu. Sisa NBA. Nah, kita lihat bahwasannya epsilon itu adalah negatif D flux magnetik per dt. Ini adalah D per dt NBA. Ya, tentu N-nya ya sudah pasti konstan dong. Nggak mungkin tiba-tiba bertambah N-nya. Kemudian A-nya itu juga konstan.
Sisa B-nya. Nah, ingat kembali tadi kita sempat cari eh, medan magnet di dalam solenoida menggunakan hukum Ampere. Dan hasilnya itu adalah, apakah perlu saya tulis lagi? Ya boleh lah. B dikali L, panjang solenoidanya, sama dengan nu nol N kali I. Dengan I-nya itu adalah arus pada solenoida. B-nya itu adalah nu nol N besar I per L. Maka epsilonnya itu adalah negatif NA D per dt nu nol Ni per L. Nu nol itu adalah sebuah konstanta, maka pasti konstan. N itu adalah sebuah konstanta karena jumlah lilitan. A itu udah pasti konstan. Kemudian panjangnya juga konstan. Maka sisa dI per dt. Dan ini, yang satu inilah yang dinamakan induktansi diri solenoida alias L besar. Jadi pada pada induktansi bisa kita bilang bahwasanya GGL itu adalah L dI per dt. Dan tentu persamaan ini diperlukan pada saat mau belajar rangkaian RLC. Tapi ya bukan topik saya sih, jadi ya begitulah. Hmm, induktansi diri. Ya harusnya itu aja sih. Sampai sini aja topik saya. Sampai induktansi diri udah habis. Jadi ya terima kasih yang sudah mendengarkan. Harusnya sekarang masih ada waktu untuk yang ke break room 2. Itu yang tentang Maxwell. Boleh pindah aja. Gak apa-apa. Karena topik saya harusnya udah habis sampai sini. Terima kasih semuanya.